Siap. Saya dulu ya. Assalamualaikum Bu Tunsia. Waalaikumsalam Putri, apa Nggih, mohon kabar? baik Bu Tunsia. Mohon waktunya sebentar nggih. Baik, kira-kira berapa menit, Bu? Ya, kita 10 sampai 15 menit nggih, Bu. Oke, siap. Berarti sebelum bel pulang ya. Bel Iya, pulang baik, Bu. kita maksudnya. Nggih, Oke. Nah, nggih. ada apa, Ini Putri? Bu, saya mau ngajak diskusi nih, Bu. Mm-mm. Apa, Bu? Nggih deh. Eh, saya kan pengen ini, Bu, biar tahu hasil apa meningkatkan hasil belajar siswa ini biar merata, tidak ada kesenjangan nantinya nggih Bu. Nggih, itu tujuan saya diskusi dengan jenengan. Nah, di sini tuh saya kok dalam kegiatan pembelajaran itu ada yang siswanya itu nilainya ada yang 30 karena mungkin slow learning nggih Bu. Terus ada yang dapat nilai 100 tapi kok rentangnya jauh sekali. Kadang ada yang dapat nilainya 30, ada yang 40, seperti itu Bu Tunsia. Itu gimana ya nanti solusinya ya Bu ya? Oke, baik. Berarti tujuan kita diskusi hari ini adalah bagaimana caranya eh, memeratakan ya, Bu ya. Apa Nggih. Ya betul Bu. Apa belajar ya biar apa ya kegiatan pembelajarannya itu bisa merata untuk semua siswa gitu Bu. kegiatannya atau hasil belajarnya? Hasil belajarnya. Oke, berarti Nggih, hasil tujuan belajarnya. Gimana ya Bu? ini adalah untuk bagaimana caranya biar hasil belajar anak-anak di kelas itu merata ya Bu ya. Nggih Bu. Nah, eh, Putri, kalau boleh saya tahu, pembelajaran yang telah dilakukan ini bukan bermaksud untuk menilai loh Bu ya. Ini cuma mau cari tahu aja. Eh, dari hasil yang ada, yang sekarang ini, kira-kira pembelajaran yang Putri lakukan itu seperti apa, terus anak-anak itu seperti apa, terus dihasilkan hasil yang seperti itu. Nggih, karena yang selama ini saya lakukan kan ini masih nganu Bu, apa masih masih dalam masih apa itu masih sering menggunakan metode konvensional. Jadi anak-anak monoton, kemudian hasilnya itu masih rendah, Bu. Berarti Putri salah satunya masih menggunakan konvensional ceramah berarti nggih. Nah, Nggih, masih sering banyak menggunakan metode ceramah ini, Bu. nah, kira-kira menurut Putri berdasarkan apa yang telah Putri lakukan konvensional itu, terus anak-anak hasilnya rendah, kira-kira apa yang perlu dilakukan itu, Bu? Kalau saya itu berangan-angan seperti ini, Bu. Jadi saya akan apa ya, untuk di awal itu pengen saya beri untuk seperti saya observasi dulu apa minat anaknya, kemudian apa gaya belajarnya, seperti itu. Jadi, pengennya saya itu biar bisa anak itu supaya bisa ini Bu, eee, apa itu, biar sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi kan kalau sesuai kan mungkin tidak ada kesenjangan ya, karena mungkin dari tujuan pembelajarannya juga sudah disesuaikan dengan kebutuhan anak. Itu keinginan saya, Bu. Betul, betul. Nah, itu bagus, Bu. Berarti jenengan mau mengadakan semacam tes diagnostik itu, me, apa, Oke, mendiagnosa. tapi mungkin mungkin lebih sederhana. Kalau tes kan harus ada ini, tapi ini kan saya bisa mencari dari mungkin guru sebelumnya, ngoten Bu. Berarti misalnya ini Bu, kalau jenengan mau melakukan itu apa untuk mencari data hasil diagnosa selain mendapatkan dari guru terdahulu, nyuwun sewu jenengan sekarang ngajar kelas berapa ya? Saya di kelas 3 Bu. Ini kurikulumnya juga masih K13 ini Bu. Oh, berarti belum kumer ya? Nggih, dereng Bu. Nah, mungkin karena jenengan sudah di kelas 3, di kelas 1 2 mungkin wali kelasnya ada. Nah, seandainya Nggih. nanti di wali kelas ternyata entah datanya itu hilang atau bagaimana, kira-kira rencana Putri untuk melakukannya bagaimana?
biar Ya, dapat. rencananya ya saya akan melakukan apa nggih, observasi mungkin sebelum pembelajaran itu bisa saya menanyakan ke anak-anak, pengennya pembelajaran yang seperti apa, tempatnya yang seperti apa, ngoten Bu. Oke, tadi betul. Idenya adalah mencari data murid ya tentang minat belajar dan lain sebagainya melalui observasi. Nah, Bu, berkaitan dengan tadi, kalau jenengan tadi mengatakan identifikasinya adalah jenengan itu masih menggunakan metode konvensional. Nah, kira-kira menurut Putri itu masih tetap digunakan atau mau diubah? Nah, kalau menurut saya kan mungkin tetap menggunakan tapi dikolaborasikan dengan metode yang lain. Mungkin saya bisa memakai model PBL, model PJBL, kemudian menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, mungkin seperti itu, Bu. Nah, Putri tentunya kan sudah punya banyak referensi ya. Putri sudah menyebutkan PBL, PJBL, diferensiasi. Nah, kira-kira kapan Putri mau mulai yang tadi melakukan observasi untuk data awalnya, kemudian yang kedua em, mengkolaborasi metode pembelajaran konvensional dengan metode strategi yang jenengan utarakan tadi, Bu. Saya ini bingung ini Bu, soalnya kan ini anak-anak itu sedang penilaian akhir semester ini nggih di tempat saya itu. Sama, Enaknya oh ya enaknya kapan ini nggih Bu nggih? Apa mungkin kemungkinan semester 2 ini mungkin nggih Bu nggih? Kan setelah setelah tes ini nanti kan tidak ada pembelajaran, jadi mungkin bisanya eee, setelah masuk awal semester 2 Bu. oh gitu. Nah, ya untuk pembelajaran mungkin bisa dilakukan di semester 2. Nah, Putri, berkaitan dengan data awal siswa tadi, kan tidak harus semester 2 ya sepertinya ya, bisa dilakukan di waktu-waktu ini ya. Nggih, Bu, sepertinya bisa kalau untuk yang data awal mungkin dalam minggu-minggu ini bisa, Bu. Yang bisa dilakukan untuk minggu ini apa, Putri? Mungkin saya bisa menanyakan apa, gaya belajarnya dulu, mungkin nggih, Bu, ngoten nggih, Bu, nggih? Ya, betul-betul. Ditanyakan ke siapa, Putri? Ke anak-anak tentunya. Oh, Pertama, tadi option pertama ke wali kelas sebelumnya dulu, nggih, Bu, nggih. Terus kedua nanti misalkan wali kelas tidak ada catatannya, bisa dari apa, rapotnya mungkin, kemungkinan kedua dari anak-anaknya secara langsung, gitu, Bu. oke. Nah, Putri ini jenjangnya SD apa SD ya? Iya, SD, Bu, kelas 3 Bu. Nah, untuk kelas 3 itu nek misalnya ditanya tentang gaya belajar, kemudian minat belajar, itu apakah sudah mudeng atau perlu catat itu, Bu? Ya kayaknya sih, belum ya, cuman, kalau, eee, kelihatannya kalau kita observasi itu kan dari tingkah laku peserta didik mungkin kita bisa lihat, oh itu mungkin model belajarnya kinestetik, audio atau visual, mungkin itu bisa saya observasi dari situ, Bu. Selain observasi, Putri, Mungkin kira-kira ada cara lain enggak ya untuk mungkin biar bisa nemuin? bisa pakai angket, Bu. Oh iya, angket. Oke. Nah, Putri, kalau kelas 3 itu, anak itu sudah membaca lancar atau belum ya? Takutnya diberi angket tapi belum baca lancar gitu. Iya, Kak, alhamdulillah ini 80% itu sudah bisa membaca semua, kecuali ada yang, apa ya, ya 90-an% lah, hanya satu yang masih, apa, slow learning itu, Bu, jadi belum bisa. Kalau untuk yang lain, kalau diberi angkat itu kemungkinan sudah bisa berjalan. Kalau untuk angket berarti mungkin bisa dilakukan kapan ya, Bu ya? Mungkin besok jangan besok lah, saya persiapkan dulu angketnya. Mungkin ya 2, 3 hari ke depan bisa saya lakukan mungkin, Bu. Oke, berarti mungkin Tapi itu mungkin nggak ya, Bu, bisa jadi solusi dari, hasil belajar peserta didik saya ya?
berhasil atau tidaknya kita perlu bukti dulu, action dulu. Nah, kita baru merencanakan dulu, kita perang dulu, baru deh didapatkan hasilnya. Berhasil atau tidaknya nanti bergantung pada hasil dari pelaksanaan tadi. Kalau nanti berhasil ya alhamdulillah, jika tidak kita telisik lebih lanjut. Nah Putri, sebelum ke hasil, saya masih ini dulu mau tanya. Kan Putri tadi sudah ada dua rencana, yang satu mencari data profil siswa, yang kedua adalah mengkolaborasikan pembelajaran. Nah, Oke, betul Bu. terus perkiraan berhasil dan tidaknya kita akan ukur di hasil setelah Putri pembelajaran ya Bu ya. Nah, Oke. harapan Putri dari perencanaan jenengan ini tadi, hasilnya bagaimana Putri? Ya, kalau harapan saya mungkin setelah berkolaborasi dengan model-model yang lain itu bisa meningkatkan hasil belajar peserta didik yang menyamaratakan dulu nggih Bu nggih utamanya, karena adanya kesenjangan yang terlalu jauh ini kayaknya kok gimana kalau dipukul rata. Mungkin kalau harapan saya mungkin dengan berdiferensiasi ini bisa sama ratanya itu benar-benar disesuaikan dengan kemampuan anak, seperti itu nggih Bu nggih? Betul ya Bu ya? Terus Aduh. untuk yang slow learner tadi pripun Bu? Kan sekarang katakanlah yang slow learner tadi nilainya 30. Nah, nanti setelah jenengan kasih diferensiasi pembelajaran, kolaborasi pembelajaran tadi, harapannya nanti di akhir hasilnya berapa Bu kalau boleh? Ada rencana berapa? Ya kalau misalkan buat dia ya Bu ya, saya targetnya mendapat nilai 70, itu pun sudah bagus lah buat saya, seperti itu. Tidak langsung mengarah ke 10 nggih Bu, kalau mungkin ke 10 kan ke 10, 100 kan terlalu ini nggih, terlalu jauh rentangnya, jadi mungkin bisa saya inginnya bisa ke nilai 70 dulu, seperti itu Bu. Baik. Nah, kira-kira optimis bisa ya Bu ya? Nanti insya Allah dapat 70 ya. Amin, semoga bisa menerapkan ini. Nah, ada lagi Putri? Itu sih masalah yang saya rasakan hari ini Bu. Mungkin cukup dulu itu dulu Bu. Baik, sebelum kita tutup, kalau boleh tolong jenengan simpulkan Bu, yang hari ini kita diskusikan tadi, mulai dari tujuan sampai ke belakang akhir gitu. Jadi saya punya masalah yang hasil belajarnya yang kurang merata itu disebabkan karena penggunaan model pembelajaran masih konvensional nggih Bu nggih. Ya, Kemudian untuk mencapai biar hasilnya setara itu bisa menggunakan berkolaborasi dari model konvensional kemudian digabung dengan yang model-model lain yang seperti PBL, PJBL sama berdiferensiasi seperti tadi nggih Bu nggih. iya Seperti betul. itu nggih. Terus, Apakah nggih? ya, terus sudah ada istilahnya itu kan rencana ya Bu ya. Nggih rencana. Kita sudah tahu tujuannya, masalahnya apa, kemungkinan kekuatan jenengan bisa apa, rencana itu. Nah, kira-kira Bu, untuk waktunya ini, komitmen jenengan terhadap waktunya kapan ini kira-kira? Ya semoga nanti di semester 2 Bu. Apanya ini yang Bisa. semester 2? Yang itu tadi berkolaborasi. Kolaborasi Bu dari awal. Langkah Oh ya, kecil apa hayo tadi? apa tadi ya? Sebelum Iya. jenengan action pembelajaran di kelas, jenengan mau apa dulu ayo tadi? Oh iya, mau diagnostik tadi Bu. Iya, Ya, diagnostik mungkin bisa saya lakukan dalam minggu-minggu ini. Kemudian untuk kegiatan pembelajaran yang berkolaborasi tadi mungkin bisa di semester kedua. sip, Gitu Bu. mantap. Rencananya sudah jelas, gamblang, tinggal actionnya aja. Nah,
Ini nih Putri, kira-kira kapan ya kita bertemu lagi? Biar ada apa ya? Jangan sampai jenengan sudah berjuang sendiri, mendapatkan hasil sendiri, terus di PK sendiri. Saya nggak tahu kan. Saya juga pengen tahu tuh gimana keberhasilannya. Kalau Baik, berhasil nanti saya ikut. baik. Minggu depan setelah saya melakukan diagnostik, saya menghubungi jenengan lagi nggih, Bu, nggih. Oke, untuk dilanjutkan Nanti diagnostiknya ya. apa Nanti minum perubahannya, ibu-ibu. nanti saya akan sharing sama jenengan, kita ngobrol lagi, seperti itu. Siap. Berarti di semester 2 nanti kita ketemu lagi ya. Baik, Bu. Ya. Terima kasih Bu Siti Tunzia sudah meluangkan waktu buat saya berbagi cerita, berbagi keluh kesah. Terima kasih, Bu. Sama-sama Bu. Assalamualaikum. Salam.